Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, sehat-sehat ya. Pagi Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah berdoa ya di pelajaran pertama ya. Sudah Pak. Ahmad, siapa yang nggak hadir hari ini ya? Hadir semua, Pak. Udah hadir semua ya? Ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah sudah terlihat hadir semua. Kali ini kita akan membahas beberapa hal di kelas ini dengan Bapak tentunya. Kita akan bahas tentang aset tetap. Jadi mulai dari aset tetap kita akan pelajari untuk kali ini. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Pak, berdoa dulu, Pak. Tadi kan sudah, Pak. Tadi kan sudah, Pak. Di pelajaran Sudah, pertama. ya? Iya. Oh, Ini kan sudah pelajaran ketiga ini, Pak. Kita iya. Jadi tadi Ahmad sudah. lapar, Pak. Iya. Iya. Minum dulu. Belum sarapan lah, Pak. Sarapan. Kalau belum sarapan, Ya. boleh keluar dulu sebentar ya, Ahmad ya. Jadi Ya, sudah Pak. ya. Izin minum dulu Pak. Baik. Ini belum muncul ya sharingnya ya? Sudah Sudah, Pak. Sudah. Udah muncul tadi Pak. Hilang Tapi lagi Pak. Tadi bukan slideshow-nya loh, kalau Bapak lihat ya. Coba Bapak ingin tampilkan slideshow-nya dulu. Mangga Pak. Ya. Coba. Munculnya yang ini ya. Ada nggak anak-anak? Ada, Pak. Muncul ya? Ada Pak. Ya baik. Jadi Bapak akan teruskan. Ini sekarang kita akan belajar tentang menerapkan aset tetap. Sebelumnya kita sudah belajar masalah tentang aset lancar. Masih ingat tidak? Aset lancar yang kita Masih, pelajari. Pak. Masih, Pak. Pak. Masih. Baik. Ada yang tahu nggak aset lancar itu apa aja sih? Kas. Aset lancar. Kas. Ya, terus ada persediaan ya. Persediaan. Perlengkapan. Ya, kita udah belajar itu semua. Nah, setelah aset lancar kita pelajari, kita akan masuk ke pembelajaran tentang aset tetap, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak ingin menyampaikan tentang kompetensi dasar ya. Oh, ini judulnya kompetensi dasar ya. Jadi yang pertama, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menerapkan aset tetap, kemudian kita akan melakukan pencatatan aset tetap. Yang selanjutnya, indikator pencapaiannya adalah satu, menganalisis pengertian karakteristik, klasifikasi penerapan aset tetap, kemudian menganalisis penentuan harga perolehan aset tetap, dan juga mencatat penerapan aset tetap. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ini adalah tujuannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis pengertian, karakteristik, klasifikasi, dan mencatat penerapan aset tetap dengan benar. Jadi itu tujuannya ya. Nah, ini Bapak sampaikan konsepnya. Jadi yang pertama ini adalah penerapan aset tetap ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu belajar pengertiannya, klasifikasinya, dan juga penentuan harga perolehan. Penentuan harga perolehan ini kita lakukan dari beberapa kegiatan. Yang pertama dari pembelian tunai, dari pembelian kredit, pembelian dengan wesel berbunga, pembelian gabungan, membangun sendiri, dan juga sumbangan. Jadi seperti itu kata konsep yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusinya, Bapak punya satu video. Ya, punya satu video. Ya. Kita akan tonton dulu ini. Silakan disimak baik-baik ya, anak-anak ya.
Ya Dari Pak. video Iya, ini, Pak. apa yang Pak. bisa diambil? Nggak ada suaranya ya, Pak? Suaranya nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Kalau ada suaranya? Suaranya nggak ada, Pak. Iya, ada itunya. Ada apa? Tampilannya ada Baik. ya? Ada. Ada, Ya, Pak, ya, tampilannya. nggak apa-apa. Apa-apa Pak, nonton Pak, film bisu nonton Pak. film aja ya. Nanti apa? Suaranya bisa didengarkan dari waktu. Yang penting ini ada videonya dulu aja. Baik. Nah, ini sudah disimak ya videonya? Semuanya udah menyimak? Sudah Iya, Pak. Pak. Ya. Baik. Nah, kira-kira dari video ini nanti sesuai yang kemarin kita bagi ya kelompoknya ya, dibagi 2 kelompok. Nanti perwakilan saja yang jelas. Kali ini kita akan melakukan analisis ya dari video tadi itu. Apa saja, akun apa saja yang bertambah ya pada apa kasus yang pertama dan kedua itu, kemudian termasuk ke dalam jenis apakah smart TV yang dibeli itu maksudnya kemana, kemudian yang ketiga apa perbedaan dan persamaannya gitu ya. Nah, ini silakan didiskusikan ya dengan kelompoknya yang kemarin sudah dibentuk gitu. Ya, alhamdulillah diskusi sudah selesai ya Bapak. Sebelumnya barangkali ada yang ditanyakan dulu tentang diskusi. Ini Pak, Pak Ramlan nakal Pak. Aduh, Pak Ramlan nakal. Itu Pak, Pak Henry nakal Pak. Henry Nakal tuh. nakalnya Pak, apa? ini ke toilet ya, Pak. Yang nakalnya silakan. Susah banget Ya. sih. Pak. Henry. Pak. Tidak. Sanusi lebay, Pak. Ya, Itu nakal Iya Pak, baik. Ayo. Pak. halo. Kelompok Pak. Bisa dilanjutkan tidak nih pelajarannya? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa sekarang simak ya, baik-baik ya semuanya ya. Coba sekarang kembali fokus ya, kita akan lanjutkan ya hasil diskusinya tadi sudah diskusikan. Nah sekarang Bapak minta perwakilan saja dari masing-masing kelompok ya. Coba Henry tadi dari perwakilan kelompok 1, hasil diskusinya bagaimana Henry? Akun apa saja yang bertambah dan akun apa saja yang berkurang nih? Silakan Henry. Ya Pak. Yang tadi apa transaksi tadi apa saja yang bertambah dan apa saja yang berkurang menurut Henry dari perwakilan kelompok 1? Saya tadi ke WC dulu Pak, jadi Nggak medius. nggak fokus. Sama Oh, Pak. dibantu dibantu dengan ini ya, dengan kelompoknya yang lain coba. Ratna mana kelompok 1? Bantu coba Henry. Iya, Bapak. Tadi ada pembelian TV itu, kemudian TV secara tunai. Apa saja yang bertambah dan apa saja yang berkurang akunnya, Ratna? Berarti yang berkurangnya kas bukan, Berkurangnya Pak? kas ya. Yang bertambahnya apa? Yang bertambahnya perlengkapan ya, Pak ya? Yang pertama perlapan ya. Peralatan atau Baik. perlengkapan ya, Pak? Ya. Iya, peralatan. Ya, Ya kalau beli kas Pak ya. Kalau beli kas biasanya itu Pak kasnya berkurang tapi barang menambah, kata Ratna tadi betul Pak. Benar ya, nggak Pak? betul.
Ya, coba kita akan ini dulu diskusikan dulu ya. Tadi kata Rana peralatan yang pertama ya. Tapi nanti dari kelompok 2 tadi Widi ada pendapat lain ya. Widi bilangnya yang bertambahnya bukan perlengkapan dari peralatan ya. Gitu ya Widi ya. Saya masih bingung perlengkapan dengan peralatan, Pak. Oh masih bingung ya baik. Kalau Jadi, akunnya Ya, Pak, saya TV juga, bisa nggak, Pak. Pak? akunnya TV ya, TV bertambah ya. Ya. Perlengkapan ya. Ya. Kalau TV cuma peralatan, Pak. Ya. Kalau Jadi, Peralatan ya, karena lebih dari 1 tahun kemarin. ya, bagus berarti. Perlengkapan ya. Coba ada yang tahu nggak bedanya perlengkapan dan peralatan? Aku. Ya, Ah, suaranya silakan gini. Ya, kalau perlengkapan itu biasanya habis dalam 1 tahun, Pak. Kalau peralatan, umurnya lebih panjang, lebih dari 1 tahun. Dan kalau Baik. perlengkapan masuknya aset lancar ya. Lancar. Kalau Lancar. peralatan aset tetap. Baik, bagus Dini. Ada Ya. lagi yang mau menanggapi nggak? Ya, setuju, Pak. Betul. Setuju, ya? Kata Dini betul, Pak. Baik, kata Dini baik ya. Ya, ini Jadi- sambil saya googling, Pak. Boleh kan, Pak? Boleh, tapi HP-nya dipakai buat itu aja ya, Ahmad ya. Ya. Jangan dipakai main game ya. Main. Ya, Pak. Buat googling aja, Pak. Iya. Jangan dipakai main game. Boleh Ya. nggak? Karena pada saat kita diskusi, kita boleh mengambil referensi dari internet, dari buku, dari modul atau dari LMS yang sudah saya kemarin bagikan itu ya, Ahmad. Oh iya, Pak. Semuanya. Iya, Pak. Ya, Iya. Silakan. di LMS Iya, juga Pak. ada modul yang sudah dibagikan ya, termasuk nanti hanya hasil diskusinya, tapi jangan sekarang, nanti aja di rumah, nanti silakan dimasukkan ya, dimasukkan unggahannya kepada LMS gitu ya. Ya, Ya. Pak. Baik, ada lagi pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak, ini sudah bagus ya diskusi kelompoknya. Bapak akan coba memberikan paparan ya untuk lebih menguatkan lagi dan mengembangkan lagi hasil diskusi kalian. Jadi untuk pembelajaran tetap ini, kita akan pelajari tentang pengertian aset tetap di sini ya. Bapak ambil dari tiga pendapat ya para ahli di sini ya. Jadi menurut Haryono Yusuf itu aset bertetap itu adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual ya. Nah, tadi kan ada 2 kasus tuh. Yang pertama kasusnya toko yang dia aktivitasnya memperjualbelikan atau menjual barang elektronik berupa TV ya. Nah, yang satu lagi sama-sama beli TV tapi bukan untuk dijual lagi. Nah, kalau kita lihat pengertian dari Haryono Yusuf ini, yang toko pertama itu kan jual beli penjualan elektronik ya, dia beli TV untuk dijual lagi. Nah, kira-kira masuk aset tetap atau bukan? Bukan. Berarti bukan ya, ya karena dia dimaksudkan untuk Dijual menjual lagi. kembali. Kalau yang kedua tadi termasuk aset tetap. Karena apa? Karena dia membeli TV bukan untuk dijual, Pakai. ya, untuk dipakai. Jadi, nah itu yang pertama ciri-cirinya. Yang kedua, aset tetap, aset berwujud yang berumur lebih dari 1 tahun yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipakai. Ini sama ya. Jadi umur ekonomisnya atau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dini ya. Nah ini juga sama menurut Selamat Sugiri juga dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan para pihak lain atau untuk tujuan investasi. Nah, sama diharapkan lebih dari 1 tahun gitu ya. Kemudian ini klasifikasinya menurut Haryono ada 4 klasifikasi aset tetap. Pertama tanah, perbaikan tanah, gedung dan peralatan. Jadi tadi peralatan Pak, masuk ke suaranya aset hilang, Pak. tetap. Gimana sekarang, ada suaranya nggak? Ada, Pak. Ada. Ya, itu. Ada ya? Itu yang Widya mah headsetnya putus, Pak, kabelnya. Oh iya. Coba jangan pakai headset ya bisa ya. Udah bagus, Pak. Bagus ya? Pinjam Ya, teman. bagus, Pak. Siap. Jadi ini yang ada 4 ya kategori Iya, Pak. klasifikasi menurut Haryono Yusuf. Jadi tadi peralatan masuk aset tetap, kalau perlengkapan masuk aset lancar. Nah, gimana cara menentukan harga perolehan aset tetap? Nah, dalam prinsip akuntansi aset tetap ini harus dicatat sesuai dengan harga perolehan. Nah, harga perolehan itu adalah meliputi seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset tetap.
dan pengeluaran-pengeluaran lain ya. Jadi semua, bukan hanya harga barangnya saja, semua biaya yang meliputinya itu untuk mendapatkan setat itu dihitung sebagai harga perolehan. Ini Bapak kasih contohnya ya. Nah jadi seperti ini cara-cara memperolehnya. Bisa aset tetap itu bisa diperoleh dengan pembelian tunai, dengan pembelian kredit, sumbangan, kemudian membangun sendiri, pembelian bersama berbunga, dan juga pembelian dalam satu paket gabungan. Nah, ini contohnya pembelian tunai. Jadi ini kalau harga pembelian tunai ini adalah harga bersih setelah dipotong potongan pembelian dan juga ditambah pengeluaran. Misalnya tadi dibeli mesin pabrik 55 juta. Pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian mesin antara lain ada PPN, ada asuransi, dan juga ada pemasangan mesin tersebut. Maka semuanya ditambahkan. Nah, sehingga seperti ini. Di harga belinya ditambahkan, PPN-nya ditambahkan, ada asuransinya juga, ada biaya pemasangan, ada perolehan. Sehingga di jurnal itu mesin pabrik itu harga perolehannya 62.500.000, bukan yang 55 juta. Begitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Jelas Pak. Saya mau nanya Pak. Oh iya, silakan Henry. Ya. Kalau biaya reparasi itu masuk harga berapa ya? Nah, biaya reparasi ada lagi ya nanti pembahasannya, itu bisa masuk ke kapitalisasi atau bisa masuk ke bisa masuk ke biaya saja. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya Henry ya. Jadi ada dua, pertama untuk biaya reparasi ya. Bisa diambil sebagai maintenance atau biaya kapitalisasi atau hanya beban saja. Siap. Bukan ya Pak ya? Biaya reparasi bukan Pak ya? Ya, bisa bukan, bisa juga kapitalisasi Pak. Bisa juga kapitalisasi Ahmad ya. Nah, itu nanti kita masuk di pertemuan berikutnya ya. Kita bahas itu. Siap. Jadi yang kedua, aset tetap itu kita dapatkan dengan cara pembelian kredit ya. Sama saja jurnalnya dan perhitungannya, hanya saja nanti jangan sampai bunga itu masuk menjadi biaya. Karena bunga itu bukan untuk pengorbanan untuk aset tersebut, hanya saja pengorbanan karena menggunakan dana pihak lain, gitu ya, intinya gitu kalau pembelian kredit. Kemudian ini kalau Excel juga sama, Excel bunga contohnya seperti ini. PT PNI memberi peralatan pabrik dengan harga tunai 120 juta. Uang muka 20 juta, berarti hutangnya berapa? Halo, 100 juta kan? Nah, gitu. Ada bunga 1 tahunnya 10%. Yang bunga jangan dihitung ya. Tuh, yang bunganya jangan dihitung, seperti ini jadinya tuh, ya. Jadi peralatannya 120, kasnya 20 juta, utangnya 100 juta. Kemudian bikin lagi jurnal ketika pada saat jatuh tempo. Nah, utangnya berkurang, udah ada biaya bunga dan kasnya berkurang. Jadi si bunga tidak dimasukkan menjadi harga perolehan, gitu ya kuncinya. Ini juga sama pembelian dalam satu paket atau borongan. Kita beli satu kali beli itu ada beberapa barang gitu, misalnya satu kali transaksi beli rumah plus mobil plus tanah, nah, gitu ya. Nah, itu disebutnya lamsam. Nah, gitu. Gimana cara ngitungnya? Nah, ini Bapak udah berikan contoh. Ini PT Lisa pada tanggal 9 Januari 2010 membeli tanah, gedung, dan peralatan dengan total 100 juta. Nah, dalam pembelian gabungan ini harus diperhatikan adalah harga pasarnya. Nah, jadi ini kan 100 juta untuk 3 barang. Nah, gimana cara ngecek harga masing-masing? Berarti caranya kita harus melihat harga pasar dulu. Ternyata harga pasarnya seperti ini. 45 juta untuk tanah, 70 juta untuk gedung, dan 30 juta untuk peralatan. Maka cara hitung alokasinya seperti ini. Ya, dipresentasikan dulu. Tanah, gedung, peralatan harga pasarnya berapa? Ini 150 juta, kemudian dikalikan presentasi untuk 100 jutanya, sehingga ditemukan harganya seperti ini. Setelah dihitung ini 30 juta, 20 juta masuk ke jurnalnya, ini catat masing-masing, tetap ya harus dicatat masing-masing. Baik. Kemudian ini kalau kita membangun sendiri apa saja yang dihitung? Nah, kalau bangun sendiri yang masuk perhitungannya adalah harga material, upah tenaga kerja, dan biaya lain meliputi listrik dan depresiasi aset tetap perusahaan yang digunakan untuk yang bangun. Itu bisa masuk komponen harga perolehan.
Kemudian ini kalau dari sumbangan, nah dari sumbangan juga walaupun tidak mengeluarkan apa-apa, tetap dihitung sebagai ada jurnalnya ya, karena akuntansi ini untuk mencatat hak pertanggungjawaban. Jadi kalau kita dapat sumbangan dari orang lain atau perusahaan dapat sumbangan dari orang lain berupa tanah misalnya, maka tanah ini di sebelah debit bertambah, kemudian modal bertambah di sebelah kredit. Jadi tidak jangan begini ya, misalnya hanya karena dapat sumbangan, tidak bisa dicatat ini mah karena tidak dapat sumbangan dari sumbangan, jangan begitu. Tetap harus dicatat sebagai transaksi akuntansi dengan akun-akun seperti ini. Nah, itu saja dari Bapak. Coba dari paparan yang Bapak sampaikan, ada yang mau menyimpulkan tidak? Apa itu yang didapat dari aset tetap ini? Siapa yang mau? Tampilannya bagus Pak, pingin bisa Pak saya Pak. Oh iya, ini saya belajar dari Pak Ahmad ya, senior saya itu. Oh, Pak Ahmad Sanusi ya. oh gitu. Jadi nanti kamu bisa belajar sama Pak Ahmad Sanusi ya. Oh iya Pak, bagusnya ininya saya suka Pak. Ya. Kalau dari materinya ada tidak? Kesimpulannya jadi apa? Ciri-ciri aset tetap itu. Aset bisa diperoleh dari mana aja Pak, bisa beli, bisa dikasih, Iya, bisa bisa dikasih. disumbang, Belinya bisa tunai, bisa kredit. Ya. kredit. Kredit, Kemudian ya. cara belinya juga bisa borongan, bisa satu persatu gitu ya. Ya. Ya, Ya, alhamdulillah sudah bisa. Nah kalian setelah ini silakan mengerjakan ya latihan di LMS yang udah Bapak cantumkan ya. siap. Silakan buka Siap, Pak. Pak. link Baik Pak. Ya. Baik Pak. latihannya. Nah, sekarang alhamdulillah kita masuk ke ujung. Ada pertanyaan nggak sebelum tutup nih? TMS-nya kapan terakhir dikirim, Pak? LMS-nya terakhir dikirim nanti jam 23.59 ya. Oke, siap, Pak. Oh, habis hari ini ya, Pak ya? Biasa. Harus hari Pak, kalau ini. telat gimana, Pak? Kalau telat, Tolong jangan Pak, ya. tolong Pak, gimana bisa di Jangan telat. Nanti nilainya Bapak kurangi ya. Kalau telat. Ya. Semangat, semangat. Bapak. Baik. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Bagus sekali ya. Anak-anak semua terima kasih banyak atas partisipasi dan responnya. Kalian semua menyimak dengan baik. Ya, nanti silakan diunggah saja hasil diskusinya dan juga kerjakan latihannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan aset tetap ya. Nah, silakan nanti dibuka-buka saja penyusunan aset tetapnya, di dalam LMS sudah ada modulnya. Pertemuan berikutnya kita akan diskusi masalah itu. Ya, siap, Ya. Pak. Baik. Ya, Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak kira untuk hari ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.